Rabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang melanda permukiman warga di Kelurahan Tondo, Palu. Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Morowali Utara rusak parah. Sebanyak 50 peserta berlaga dalam lomba karapan sapi yang digelar di Kabupaten Sigi. Banjir kembali melanda permukiman warga, tepatnya di belakang kampus Untat Palu, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Senin malam. Belasan rumah hingga rumah kos warga terendam banjir bercampur lumpur. Hujan yang mengguyur kota Palu sejak sore hari mengakibatkan banjir Senin malam. Banjir diperparah dengan buruknya saluran drainase di permukiman tersebut. Banjir yang terjadi tiba-tiba membuat warga tak sempat mengevakuasi barang-barang. Warga yang terdampak tidak mengungsi dan memilih tetap bertahan. Mereka mengaku sudah terbiasa dengan banjir yang kerap melanda bila hujan deras selama beberapa jam. Saya rasa banjirnya sangat-sangat besar, apalagi arus sungai dari arah belakang itu yang dampaknya pastinya besar bagi kami semua. Apalagi di dalam kamar kos itu banyak teman-teman yang sedang berada di luar dan tentunya banyaknya barang-barang serta berkas-berkas penting, sehingga saya rasa hal ini juga harus mendapatkan penanganan penting baik dalam pemerintah dan lain sebagainya, sehingga pemerintah bisa dapat memberikan solusi dalam permasalahan seperti ini. Hingga Selasa pagi, banjir sudah surut namun masih menyisakan sampah dan lumpur. Warga sibuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang menggenangi ruangan hingga halaman rumah. Pemilik kos pun mengaku tengah membangun tembok penghalang banjir untuk mengantisipasi banjir susulan. Jadi menurut saya barangkali karena sekarang itu Huntak Buddha Suci sudah aman dari banjir, bahkan yang mungkin menurut saya mungkin curahan air itu larilah ke utara sehingga mengarah ke daerah kami ini, begitu Pak ya, menurut saya. Jadi ya barangkali kalau boleh sekaligus saya mengharapkan ya, saya pikir ya pemerintah juga boleh memperhatikannya Pak, kan karena ini kan sifatnya alam atau banjir dari alam. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan dan menormalisasi aliran air agar banjir bisa teratasi. Adanya sungai kering serta aktivitas pembangunan perumahan di area kaki gunung diduga turut menjadi pemicu banjir. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Satuan Tugas Madagoraya intensif melakukan patroli di jalur bekas pelatihan kelompok radikal di Pegunungan Tangkura, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, Kabupaten Poso. Kegiatan ini sekaligus bagian dari operasi dalam menjaga keamanan di wilayah bekas konflik tersebut. Sejumlah polisi bersenjata lengkap menyisir jalur hutan, pegunungan, dan perkebunan. Jalur lain yang menjadi perhatian khusus adalah pegunungan di wilayah Taman JK, Pegunungan Poagi, Patango, hingga Taunca di Kecamatan Poso Pesisir. Jalur yang disisir merupakan jalur lama yang pernah digunakan kelompok radikal sebelum ditumpas aparat keamanan. Patroli tersebut merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan wilayah operasi serta mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok radikal. Upaya untuk mencegah terbentuknya tempat pelatihan baru oleh pihak yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Selain itu, patroli juga bertujuan mempersempit penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Satgas Madagoraya berharap kawasan hutan Tangkura tetap aman dan kondusif bagi masyarakat sekitar.
Langkah petugas ini mendapat apresiasi dari warga yang tinggal dan berkebun di kawasan jalur klasik. Mereka merasa lebih aman saat beraktivitas. Mereka berharap situasi keamanan di Poso tetap terjaga dan masyarakat bisa hidup damai dan tentram. Terima kasih Bapak Brimob, kami berkebun daerah Tangkura merasa aman dan nyaman dengan adanya patroli. Operasi Madagoraya sudah berlangsung sejak Januari 2021 dan merupakan pengganti dari Operasi Tinombala. Operasi ini bertujuan untuk mencegah gangguan Kamtibmas dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Poso. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Gempa bumi dengan magnitudo 5,8 di Kabupaten Poso beberapa waktu lalu menimbulkan kerusakan baik rumah warga, rumah ibadah, hingga fasilitas pendidikan. Sejumlah sekolah rusak parah dan siswanya terpaksa belajar di tenda darurat. Salah satu sekolah yang rusak parah akibat gempa bumi lalu adalah SD dan SMP 1 atap Desa Weralulu, Kecamatan Poso Pesisir. Sejumlah ruangan kelas dan gedung rusak parah sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Menyikapi kondisi ini, belasan personel Satuan Tugas Madagoraya membantu membersihkan puing-puing bangunan sekolah yang rusak akibat gempa. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kecelakaan akibat kondisi bangunan yang sudah rusak. Pimpinan sekolah 1 atap mengapresiasi dukungan Satgas Madagoraya tersebut. Bantuan tersebut setidaknya meringankan beban guru dan siswa yang kini tidak bisa belajar secara maksimal. Imbasnya adalah ruang kelas, di kelas 5 dan 6 ada 2 kelas, kemudian ada bangunan lain di belakangnya terkena. Maka kami sangat bersyukur tim dari Bapak-Bapak Brimob Satgas 3 Preventive Ops Madagoraya siap siaga, siap tanggap dalam membantu kami untuk mengevakuasi sisa-sisa material runtuhan dari kelas kami maupun meja kursi yang ada di kelas untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Nah, pada hari ini siswa-siswa kami sudah bisa belajar dengan nyaman walaupun di teras-teras di bangunan yang masih layak untuk digunakan. Ratusan siswa SD dan SMP 1 atap Desa Weralulu kini sementara belajar di tenda darurat. Mereka berharap bantuan pemerintah untuk memperbaiki sekolah yang rusak sehingga aktivitas belajar normal kembali. Julianus K. melaporkan dari Poso.